Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemana? Di akhir hujung dah ya. Faslun itu sebelahnya ya, 200. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun, halaman 200 ya. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidaini. Ini tentang percekcokan di antara dua pihak yang mengadakan akad jual beli. Nah, dan bisa cekcok tuh ya. Bismillah. Wa qala wal ikhtalafa muta'aqidani walau wakilaini aw warithaini fi sifati aqdi mu'awadatin ka bai'in wa salmin wa qiradin wa ijaratin wa sidaqin wal halu annahu qad sahhal aqdu bi ittifaqihima aw yaminil ba'i ka qadri 'iwadin min nahwi mabi'in aw thamanin aw jinsihi aw sifati aw ajalin aw qadrihi wala bayyinata li ahadihima bimadda'ahu aw kana likullin minhuma bayyinatun walakin taqatta'arata bi an utliqata aw utliqat ihdahuma wa urikhatil ukhra aw urikhatat bitarikhin wahidin illa la hukima bimuqaddimati tarikh hulifa kullun minhuma yaminan wahidatan tajma'u nafiyan liqauli sahibihi wa isbatan. Apa tentang ini apabila terjadi percekcokan, nah, ya, ikhtilaf tuh di antara dua pihak yang mengadakan akad, walaupun keduanya sebagai wakil atau ahli waris, mengenai sifat akad tukar menukar, misalnya jual beli atau salam itu pesanan ya, atau qirat pinjaman, atau persewaan atau mas kawin. Misalnya kadar ukuran mabe yang dijual itu belum diterima oleh pembeli, itu mabe, atau kadar harga pembayarannya, atau jenisnya, atau sifat keadaannya, atau masa pembayarannya, atau ukurannya. Sedang semula akadnya itu sendiri telah sah dengan adanya kesepakatan dari dua belah pihak atau sumpah dari penjual. Sedang dalam percekcokan tersebut salah satunya tidak mempunyai bukti penguat dakwaannya atau keduanya mempunyai bukti tapi saling bertentangan karena keduanya tidak bertanggal atau satu tak bertanggal dan satunya bertanggal, atau keduanya bertanggal sama. Kalau tanggalnya tidak sama, maka dihukumi sesuai dengan yang tanggalnya lebih dulu. Maka kedua belah pihak diambil sumpahnya, di mana masing-masing bersumpah menidakkan dakwaan pihak lawannya sekaligus menetapkan dakwaannya itu sendiri. Nih jual beli nih. Sekarang orang sepele saja menganggap ya. Fayaqulul ba'i, maka yang ngomong yang menjual berkata,
ma bi'tu bikada wa laqad bi'tu bikada, wa yaqulul mushtari mashtaraitu bikada wa liqaulihi ishtaraitu bikada li'anna kullan mudda'in mudda'a alaihi. Maka penjual misalnya berkata, ma bi'tu bikada, saya tidak menjual dengan harga sekian itu, tapi sekian ini. Ya, ada orang jual itu kadang. Dan pembeli menyatakan, saya kan tidak membelinya dengan sebegitu, tapi sebegini, katanya. Itu beda tuh. Li'anna kullan mudda'in wa mudda' alaihi, demikian itu karena kedua-duanya adalah pendakwa juga terdakwa. Nah, masing-masing masalahnya. Berat jual beli ya. Wal aujah adamul iktifa'i bi ma bi'tu illa bikadza li'anna nafya fihi sarihun wal isbatu mafhumun. Menurut yang lebih berwajah, diambillah hukumnya, adalah belum cukup mengatakan aku tak menjualnya kecuali dengan sebegini, sebab kalaupun unsur menidakkan telah jelas, tapi unsur menetapkan masih belum jelas. Fa in radiya ahaduma biduni madda'ahu aw samal akhar bimadda'ahu, ya lazimal aqdu wala ruju'ah. Kemudian jika salah satu pihak telah rela dengan bukan seperti dakwaannya atau sanggup memaklumi dakwaan pihak lain, maka akad tetap sah dan tidak tercabut kembali. Fa in asarra alal ikhtilafi falikullin minhuma awil hakimi fasquhu awil aqdi wa illam yas'alahu qat'an lin nizai wala tajibul fawriyatu huna. Wa qala, kemudian bila keduanya masih bercekcok terus, maka bagi masing-masing di antara keduanya atau hakim boleh mempasahkan, menggagalkan akad tersebut, sekalipun keduanya tidak minta pasah untuk digagalkan karena memutuskan percekcokan. Dan dalam hal ini tidak wajib dilakukan secara seketika. Nah, kiraan panjang dulu. Ini harta masalahnya. Karena harta jual beli ini Allah berkata, jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Hartanya masalah semua. Kita hidup berharta masalah, apalagi tak berharta tambah masalah lagi. Ya kan? Nah, negara ke negara harta juga, pasti ke negara, sampai bermacam-macam lah. Harta tak lepas ya tentang itu. Memang tidak semuanya, tapi kalau tak berharta sulit juga. Tuh. Wa qala summa badal fasxi yuraddul mabi'u bi ziyadatihil muttasilati fa in talifa hissan aw syar'an ka an waqafahu aw ba'ahu radda mislahu in kana misliyan aw qimatahu in kana mutaqawwaman. Apa dikatakan? Lalu setelah pasakh digagalkan, maka mabi, barang yang belum diterima, belum diserahkan terimakan itu, mabi dikembalikan kepada penjual berikut tambahan-tambahannya yang ya muttasil, bergandengan, misalnya gemuk dan sebagainya. Urus punya orang gemuk dimakan ya tak? Apabila mabi, benda yang dijual belum terima itu rusak dalam kenyataannya atau rusak secara syarak, misalnya telah diwakafkan atau telah dijual lagi, maka
pembeli wajib mengembalikan barang sepadannya jika ada pepadannya, atau mengembalikan seharga nilainya bila mabe tersebut dinilai harganya. Jadi yang dijual belum diterima. Nah, kenapa tuh? Bingung sendiri ya? Kenapa dia mulai tanya itu? Nunggu-nunggu. Baik. Wa yuraddu 'alal bai' qimata abiqin fusikhal 'aqdu wa huwa abiqun min 'indil mushtari wa dhahiru i'tibaruha biyaumil harab. Pembeli wajib mengembalikan kepada penjual berupa harga budak yang melarikan diri. Nih, dulu ada budak hamba ya, di mana fasakh menggagalkan jual akadnya itu, maksudnya yaitu bila melarikan diri dari tangan pembeli, yang jelas penentuan harganya adalah terhitung pada hari melarikan diri tersebut. Walau idda'a ahaduhuma bai'an wal akharu rahnan aw hibatan ka'an qala ahaduhuma bi'tukahu bi alfin faqal akhar bal rahantanihi aw wahabtanihi fala tahalu fa'id lam yattafiqa ala aqdin wahidin. Seandainya salah satu pihak mendakwa jual beli sedang pihak lain mendakwa gadai atau hibah. Sebagaimana bila salah satu berkata saya menjualnya kepadamu dengan harga 1.000 contohnya. Lalu pihak lain berkata tapi barang itu engkau gadaikan padaku atau barang itu engkau hibahkan untukku, maka tidak disuruh saling bersumpah sebab tidak ada kesepakatan pada satu akad. Karena gadai itu adalah gadaian tadi. Kalau hibah itu pemberian itu tanpa tuntutan. Jadi kalau menghibahkan harta itu paling banyak 1/3. Ini hati-hati hibah itu. Jadi hibah itu engkau berikan bila thawab. Jadi hibah itu kepada asingkah bukan keluarga, boleh 1/3. Sudah banyak hibah tersebut itu, karena satu ketika Abu Bakar Siddiq menghibahkan harta semua terima oleh Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan mau juga dak kata Rasulullah, setengah dak kata Rasulullah, 1/3 nawasulusul katsir kata Rasulullah, 1/3 sudah banyak. Jadi kalau menghibahkan kepada orang siapapun tidak boleh lebih dari 1/3. Saudara angkat ke, anak angkat ke, adik angkat ke, abang angkat ke, bapak angkat, semua itu tidak boleh haram lebih dari 1/3. Jadi kalau kita punya 6 juta, mungkin yang dihibahkan boleh 2 juta saja. Jadi kalau anak angkat kita 5 dan habis punya anak angkat 5, itu 6 juta, berarti 2 juta kan, 2 juta itu bagi 5 400 jadinya. Tidak boleh kalau 2 juta semua, tidak cukup tuh hartanya. Jadi hibah itu berbagi di antara itu dengan 1/3 harta tersebut itu, tidak boleh lebih, itu haram namanya ya. Tuh. Wa qala bal halafa kullun minhuma lil akhar nafyan ayyaminan nafiyatan li da'wal akhar li anna al asla adamuhu summa yaruddu mudda'il bai'il alfa li'annahu muqarribun mukirrun biha wa yastariddul aina bizawaidiha al-muttasilati wal munfasilati. Tapi masing-masing pihak menyumpahi lawannya nih Pak ya, ini jual beli ini, untuk menindakkan dakwaan lawannya, karena asal permasalahannya adalah bahwa apa yang didakwakan tersebut tidak terjadi. Kemudian pendakwa adanya penjualan tersebut mengembalikan 1.000 karena hal itu diakuinya, dan minta kembali barang berikut segala tambahan-tambahannya, baik yang
muttasil itu langsung nyambung, maupun yang munfasil yang terpisah. Gang ya. Wa qala idza ikhtalafa al-'aqidani fadda'a ahaduhuma al-istimal al-'aqdi ala mufsidin min ikhlali ruknin aw syartin kan idda'a ahaduhuma ru'yatahu wa ankaraha al-akhar hulifa mudda'i sihhatil 'aqdi ghaliban taqdiman lidzahiri min halil mukallafi wa huwa istinabuhu lil fasidi ala asli adamiha litashawwufi syari'i ila imdha'il uqud. Wa qala apabila dua belah pihak bercekcok lalu salah satunya mendakwa bahwa akad yang telah dilaksanakan ada rusak pasakh tadi karena kekurangan rukun atau syarat, misalnya salah satu mendakwa bahwa telah melihat ma'qud alaih yang akan didakwakan yang dijual itu, sedang lainnya mengingkarinya, maka pendakwa sahnya akad pada galibnya, pada umumnya dimenangkan dengan sumpahnya karena memenangkan apa yang zahir dari tingkah orang mukallaf yang sudah diberati dengan hukum, yaitu keadaan menjauhi dari yang rusak atau pengasalan bahwa tidak ada sahnya akad karena kegemaran ya syari' itu Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelestarian akad. Tuh. Jadi hati-hati itu ya, makanya dalam jual beli ini banyak sumpahnya supaya laku. Sumpahlah kau paksa orang beli. Tuh. Jadi orang dulu istilah dulu kalau jual beli ini kalau ada hati-hati, diibaratkan orang tua-tua dulu kalau setahun segini makan daging babi segini nih. Setinju nih. Jadi kalau kita punya banyak tanah segini makan tanah setahun. Ya. Kalau banyak anak segini makan tainya. Ya, itu diibaratkan tuh beratnya. Maka Rasulullah berkata at-tajirul amin ya masiddiqin wa syuhada was salihin. Teman nabiin, orang-orang pedagang yang jujur itu bersama para nabi, as-siddiqin wa syuhada. Ini tuh tadi. Bukan mudah jadi orang pedagang tuh ujung ke ujung, enggak, hal-hal itu dan didagangkan tuh mesti hal-hal yang halal, yang thayyib. Ya, bukan yang najis, bukan yang muharram. Itu tuh ini hal-hal yang kita tidak perhatikan. Yang penting dagang itu bagaimana untung sebesarnya dengan modal yang sekecilnya itu orang mau dagang itu. Makanya dikatakan pedagang tengah sudagar. Su itu 1000, dagar itu tipu daya. Paham tak? Sudagar itu 1000 tiga. Nah, carilah syah bandar. Kalau dilakukan itu syah bandar. Ya, saudara. Nah, 1000 kasih sayang. Tidak? Enggak ada tuh. Beda susu darah itu lain. Ya, tuh. Susunya 2 ya tak? Tuh. Allah. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Tadi yang berduit jualannya ya? Wa qad yusaddaqu mudda'il fasadi ka an qala al-ba'i' lam akun balighan hinal bai' wa ankara al-mushtari wa ihtumila ma qalahu al-ba'i' suddiqa bi yaminih li anna al-asla adamul bulugh. Terkadang bisa juga dibenarkan pihak pendakwa rusaknya akad. Ya, perjanjian antara dua belah pihak akad itu ya. Seperti halnya penjual berkata, saya belum balik dikala jual beli. Ingat tuh. Jadi orang kecil tuh jual sama anak-anak tak sah sebetulnya. Ya kan dia tak tahu akadnya itu. Kita kan sama anak-anak jual. Nah itu payah. Jadi kalau dengan anak-anak itu ada jalan pintas, jalan yang lainnya itu namanya jual beli itu bail mu'atat, jual bandrol. Karena itu sudah beli nak tuh yang sudah bertulisan.
Kan ada itu bandrol namanya itu kan. Nah itu. Tapi yang bandrol sekarang tidak ada. Sekarang rokoknya bandrol aku tengok. Ada yang namanya bandrol? Tidak ada ya. Suruh anak beli rokok. Bagus. Suruh anak isap. Marah pula. Ya tapi suruh beli. Allah. Baik. Maka dia katakan terkadang bisa juga dibenarkan pihak pendakwa rusaknya akad. Seperti halnya penjual berkata saya belum balik di kala jual beli. Lama dulu ya. Lalu pembeli mengingkarinya. Sedang apa yang dikatakan penjual itu mungkin terjadinya. Maka hal itu dapat dibenarkan karena asal kejadian adalah bahwa ia belum balik. Sampai begitu ya. Wa in ikhtalafa hal waqa'a sulhu 'ala al-inkari aw al-i'tirafi fa yusaddaqu mudda'il inkari li'annahu al-ghalibu. Apabila dua belah pihak bercekcok apakah telah terjadi sulh perdamaian antara yang si penjual pembeli atas suatu pengingkaran atau pengakuan, maka yang dibenarkan adalah dakwan ingkar. Nah, itu karena justru ingkar itulah yang galib pada umumnya, yang mengingkari itu. Karena yang satu mau, yang pembeli mau murah, yang jual mau mahal itu. Ya. Wa man wahaba fi maradhi syai'an. Nah, ini gimana nih? Fadda'at warasatuhu ghaibata aqlihi halal hibati lam yuqbalu illa in ulima lahu ghaibatun qabla al-hibati wadda'u istimraraha ilaiha. Apa nih? Wa qala seandainya ya di waktu sakitnya menghibahkan sesuatu. Nih, kuberikan hibah kepada Anda, ya. Tapi anak bukan hibah ya ke anak, tidak. Itu anak waris namanya. Tak cocok dikasihkan anak hibah, ya. Lalu para ahli waris mendakwa bahwa waktu menghibahkan ia telah tidak berakal sehat. Kata si akan terlewat atau anak-anak sampai begitu. Maka dakwaan tersebut tidak bisa diterima kecuali bila ada diketahui bahwa telah tidak sehat akalnya sejak sebelum menghibahkan. Lalu para ahli waris mendakwa ketidaksehatan itu berjalan terus sampai masa penghibahan. Makanya kalau apa-apa tuh black white ini mesti hitam putih itu ada. Tanda tangani yang memberi, yang menghibahkan, yang dihibahkan, kemudian dua saksi. Nah sekarang ambilkan namanya itu apa namanya? Materai namanya itu. Yang 10.000 cap. Itu dibagi fotokopi. Ya, itu mesti hati-hati sekarang. Kata begitu, tanah begini dijual kuburan, dijual kawan sekarang kau macam-macam. Ya, apalagi sekarang belum memang tidak ada. Sekarang mantap harga ya tak? Kenapa itu? Ya, ada mau tanya itu di situ. Wa yusaddaqu ghasibun radda 'ainan wa qala hiyal maqsubatu wa kada wadi'un. Pengkasab itu orang ngambil orang secara paksa atau orang. Kasbun itu mengambil paksa hak orang. Jadi pengkasab jawab bilangnya, ya ghasibun itu orang mengambil harta orang secara paksa. Yang mengembalikan barang ghasaban, barang paksaan diambil itu secara kontan adalah dibenarkan perkataannya. Inilah yang saya ghasab, inilah yang saya ambil secara paksa. Demikian pula orang yang dititipi wadi'ah itu titipan, ini titipan kau dibilang, ini kurang dah, inilah sudah sedapatnya. Nah, kita orang untung dibalikkan. Nah, kalau ada itu masalah. Ini masalah jualan, titipan dan macam-macam lagi tentang hal itu ya. Waqala faslun bil qardi warrahni. Ini tentang hutang dan gadai. Hutang dan gadai.
fil qarbi warrahmi. Ya, qarb itu hutang, rahan itu gadai, ya. Wal iqradu huwa tamliku syai'in ala ayarudda mislahu sunnatun li'anna fi 'anatan ala kashfi kurbatin fahuwa minas sunanil aqidati syahirati. Iqrad tuh, ya, hutang, ya, menghutangi, memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan yang sama adalah sunnah. Kalau lebih itu namanya riba, ya, ya. Karena mengandung unsur menolong, menghilangkan kesulitan, ya. Ini termasuk sunnah-sunnah yang muakkad yang dianjurkan Nabi berdasarkan beberapa hadis. Apa diantaranya? Ka khabari Muslim, man nafasa an akhi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ujar Nabi berkata, barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi temannya, saudaranya, maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah adalah menolong hambanya, ya, selalu selagi hamba itu mau menolong saudaranya atau temannya itu. Wasahha khabar man aqrada lillahi marrataini kana mislu ajri ahadihima law tasaddaqa bih. Hadis sahih juga berkata, menyebarang siapa memberi hutang dua kali karena Allah, maka mendapat pahala sebesar mensedekahkan salah satunya. Kita tetap dapat dua punya kita, tapi satu masuk sedekah, dua simpanan, satu ya, keuntungan, iya. Tapi payahlah kita kalau utang, gimana aja yang orang bayar? Utang lah, hilang lah tuh orangnya. Allah. Wa qala was-sadaqatu afdalu minhu khilafan li ba'dihim. Bersedekah itu lebih afdal daripada memberi hutang. Lain halnya menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi afdal, hutang lebih afdal karena ada angkanya. Sedekah itu kan seikhlas kita. Nabi kita Isra Mi'raj turun tuh dia di pintu langit itu, terus kan kalau menghutangi 18, kalau sedekah 10. Jadi kata Rasulullah, gimana tuh Jibril? Ya, karena sedekah itu kan itu seikhlasmu, tapi kalau utang dia ada angkanya. Nah, yang ada angka itu yang mana? Misalnya ada angka tuh payah ngutangi orang tak balik-balik. Duit. Betul tak? Hari ini diutang, besok tak lagi depan rumah kita deh. Keliling sana ya tak? Keliling sana. Ini payah. Makanya orang hutang tuh mesti dikasih kwitansi maunya. Kwitansi itu kamu tanggung jawab mana ya tak? Dikasih kwitansi. Tapi orang bilang kalau namanya tak percaya aja, bilang masa 500.000 kwitansi juga. Nana utang itu tak bakal bayar kalau model begitu. Kalau macam tak percaya, jangan utangi, itu tak bakal bayar. Ya. Di kwitansi tak mau bayar dia. Ya tak, apalagi tak lupa dah. Kenapa? Tuh, yang sering utang nih. Ya. Kenapa? Ya Allah. Tuh ada yang mau bertanya di belakang tuh. Menong dia jadi. Wa mahallu nadbihi illam yakunul muqtaridu muttarran wa illa wajaba. Tempat kesunahan memberikan hutang adalah jika penghutang tidak telah madarat, emergensi betul dia. Kalau telah madarat maka hukumnya wajib. Jadi kalau dia memang membahayakan dia, kalau tak diutangi kita
malah berdosa dan ngutang. Dia sudah akut dari bakal dianu orang. Tuh. Ya. Tuh. Beda kan? Wa yahrumul iqtiradu ala ghairi muttarrin lam yurjal wafau min jihatin zahiratin wa fawran fil hali wa indal hululi fil muajjal. Haram berhutang bagi orang yang belum madarat, emergensi, serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan. Ini orang tidak ada memang sengaja nak utang, ya ini aneh payahnya ya. Dan melunasi setelah sampai waktu pembayarannya untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut. Haram hutang begitu. Ini banyak begitu kan. Sepeda motor kredit, banyak motor buruk, tak balik-balik juga. Ada HP juga kredit ada kan? Nah, ada tuh dia ngayakan, berarti ada tuh. Ya, sekarang semua dikredit kawan, baju kredit, celana kredit, semua. Ya, rumah kredit ada. Sampai beli celana dalam kredit, ya. Lekal iqtirad 'inda al-'ilmi aw adh-dhanni min akhirihi annahu yunfiqu fi ma'siyatin. Nih sebagaimana haram pula hutang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan untuk maksiat. Haram begitu. Baik ini hutangnya apa nih, ngelem nih. Beli selot nih. Ya, nyambung ayam nih. Beraca nih. Yang hutang, haram yang hutang begitu tuh. Ya. Allahu Akbar. Gimana? Wa yahsulu bi ijabin ka aqrattuka hada au mallaktukahu ala an tarudda mislahu au khudhu wa rudda badalahu au isribhu fi hawaijik wa rudda badalahu. Iqrat, mengutangi tadi, terjadi dengan ijab, bukan nama orang ya, ijab yang di mana tuh, ya pada ijab ada ijab tuh dekat apa tuh, Balai Marga tuh. Ijab lain ya, jawab ya, ijab kabul ya, aku terima, tuh gitu ya, jawab ya. Iqrar terjadi dengan ijab seperti saya hutangkan ini kepadamu atau saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan sebesar pula itu pula. Kau. Jadi kalau yang sebesarnya tidak bisa kalau duit merupakan rupiah, bisa cuma dolar, atau dolar apa atau emas. Karena utang orang sekarang ini kan, sekarang utang mungkin 1.600.000, berarti $100 Amerika. 10 tahun akan datang jangan terima rupiahnya, terima dolarnya. Kan dolar naik terus tuh. Apalagi orang utang tuh tahun 96, 97 tuh. Atau dolar jadi 6.000, pas naik 97 ke 8 17.000. Coba dibayar 6.000, rugi yang minjami. Tuh, jelas. Jadi baiknya bahasa atau emas yang dibayar. 1 gram emas, 1 gram juga dibayar. Yang karatnya berapa? Dari 18 sampai 24. Sesuai. Kau utang sama saya 1 gram emas 24. Emas kertas, emas murni. Itu kan? Ditulis. Jadi bayar mesti itu juga. Tidak boleh bayar uang. Bayar uang rugi. Ya, kenapa? Karena dia naik terus harganya itu. Paham? Ya. Aku dulu utang katanya cuma 10.000. Tapi 20 tahun dah. 10.000 dulu. Bisa 2 gantang beras. Sekarang 10.000. Sebiji roti cuma yang di simpang tuh. Apa namanya itu? Ya, betul tak? Nah itu bisa. Jadi mesti pakai tanda tangan tuh. Utang tanggal ini dicatat 10.000. Tulis pula 10.000 kan angkanya nolnya 4. Ditulis dalam kurung pula 10.000. Tulis itu begitu supaya ketahuan. Nanti ditambah titik nol sih kok panjang bisa.